di week 6. Dalam bahasan kali ini bahasanya cukup menarik, yaitu terkait menentukan suatu determinan dari suatu matriks. Determinan ini sangat berguna di sains terapan, informatika terapan, matematika terapan, pokoknya yang serba terapan. Itu biasanya peneliti sangat bermain-main dengan determinan. Sebenarnya untuk menentukan determinan dari suatu matriks itu ada beberapa cara. Namun dalam video kali ini kita hanya akan membahas dua cara, yaitu dengan ekspansi kofaktor dan baris reduksi baris, gitu ya. Materi kali ini masih dibawakan saya selama 1 semester akan bersama saya, itu Tegar Alvin Bastio. Saya home-base-nya dari Departemen D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, dekat Danau Toba, di Indonesia. Kemudian kalau ada apa-apa kalian bisa WhatsApp saya, atau misalkan ada tugas yang terlambat, kalian bisa kirimnya di tegar.stio@jalur.ac.id atau di akun Gmail alvintegar12@gmail.com. Karena kalau misalkan di e-course itu kalau misalkan sudah melebihi batas waktu, biasanya saya setnya cut off. Jadi kalau misalkan melebihi batas waktu, ya udah kalian bisa mengumpulkan di e-course, harus mengumpulkan lewat email. Tapi ada ketentuan yang mungkin ada pengurangan sedikit poin gitu karena terlambat gitu ya. Oke, langsung saja ke bahasan pokoknya, yaitu menentukan. Yang pertama adalah menentukan determinan dengan cara ekspansi kofaktor. Apa itu? Oke, sebelumnya kita kan sudah belajar inverse dari suatu matriks gitu ya. Kita sebenarnya inverse dari suatu matriks A, misalnya 2x2. Ini kan bisa dengan mudah kita masih ingat kan, ini sebenarnya AD min BC ini dibalik jadi A yang dikasih negatif gitu. Nah, sebenarnya kita sudah tahu determinan dari suatu matriks itu gimana. Ini adalah determinan yang AD min BC itu tidak sama dengan 0, itu dinamakan determinan. Namun kalau determinan itu boleh 0. Namun kalau di kasus inverse itu AD min BC nya itu tidak boleh 0, karena 0 ya nggak terdefinisi, nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, jadi determinan dari suatu matriks A itu disimbolkan dengan seperti ini, disimbolkan dengan determinan A atau garis lurus A kayak gini. Ini determinan dari suatu matriks A. Kalau 2x2 mudah ya, ini tadi AD min BC. Kalau 2x2 ABCD itu gampang, AD min BC. Namun gimana kalau misalkan ukuran matriksnya 3x3, 4x4, 5x5, dan semakin membengkak? Gimana cara mencarinya? Oke, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor di sini dan metode-metode lain sebenarnya. Oke, ekspansi kofaktor itu apa sebenarnya? Jadi untuk ekspansi kofaktor sendiri itu ada beberapa bagian. Untuk mencari ekspansi kofaktor itu harus mencari yang namanya minor of entry dari suatu elemen AIJ misalkan. Nah, untuk misalkan kita punya A, suatu matriks persegi n kali n boleh lah, atau n kali n gitu, n kali n gitu. Nah, minor dari entry AIJ itu dinotasikan dengan MIJ. MIJ itu apa? MIJ itu adalah determinan dari suatu matriks yang diperoleh dari ini, baris I-nya kita delete dan kolom J-nya kita delete. Nah, nanti jadinya hasilnya MIJ. Misalnya saya punya ini. Misalnya di sini AIJ gitu ya, misalkan. Ini kan matriks gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan minor entry dari AIJ, minor dari sini AIJ, atau kita tulis MIJ, itu baris pertama, baris I, bukan baris pertama, baris I itu di sini, baris I, kolom J kan di sini, baris I-nya dicoret, kolom J-nya dicoret. Nah, matriks MIJ ini adalah ini, matriks ini yang tidak di-delete, gitu ya, paham ya? Nanti kita masuk contoh biar lebih paham. Dan kofaktor dari AIJ itu ketika MIJ dikali dengan suatu bilangan negatif 1 dengan pangkalnya I plus J gitu. Nanti jadilah kofaktor CIJ namanya gitu. Paham ya teman-teman? Oke, kita coba masuk ke contoh. Misalkan nih saya punya matriks A ini seperti ini. Kemudian
kita pengen cari minor dari AIJ. Minor dari AIJ itu minor dari A11. Minor dari A11 di mana? A11 kan di sini, baris 1, kolom 1 gitu ya. Minornya gimana? Kita delete atau tutup yang ini, coret. Yang satu kolom ke satu juga coret. Sisanya ini kan 5 pindah sini 6 4 8. Kemudian kita determinankan. 5 kali 8 adalah 40 dikurangi 6 kali 4 24, hasilnya adalah 16 gitu ya. Kemudian gimana kalau kofaktor dari A11? Kofaktor dari A11 kan tadi rumusnya C11 adalah negatif 1 dikali I plus J dikali M IJ gitu. Nah ini kan M11 udah ketemu. Kemudian negatif 1 ditambah pangkat 1 tambah 1, yaitu nanti hasilnya negatif 1 kali pangkat 2 adalah 1 dikali M11, hasilnya adalah 1 dikali 16, hasilnya tetap 16. Gimana kalau misalkan kita mencari minor dari A32? Baris 3 nya mana? Baris 3 nya ini, baris 2 nya mana? Ini. Kita coret dulu, coret gitu ya. Kemudian kita dapatkan matriksnya 3 di sini, negatif 4 di sini, kemudian 2 6 gitu ya. Paham ya? Kemudian kita cari determinannya, yaitu 3 kali 6 adalah 18 dikurangi 2 kali negatif 4 negatif 8. Berarti 3 dikali 6 18 ya. Nah, 18 ditambah 8 adalah 26 gitu ya. Kemudian kofaktornya gimana? Kofaktornya adalah negatif 1. Kita tulis dulu M32. Negatif 1 dipangkat 3 ditambah 2 di sini. Berarti negatif 1 pangkat 5 itu berapa? Negatif 1 dikali 26. Dikali 26 ya. Negatif 26 gitu ya. Paham ya? Itu teman-teman. Di sini agak diisi karena ada yang kerja di rusun itu, di depan rusun. Jadi nggak apa ya. Oke, langsung saja ke bahasan berikutnya adalah terkait ini tanda dari minornya tadi, itu mempunyai tanda sebenarnya. Jadi mempunyai tanda yang pertama plus negatif plus negatif plus negatif, ini sebenarnya urut plus negatif plus negatif plus negatif plus gitu. Ini kalau ke bawah juga sama, plus negatif dan seterusnya. Nah ini plus dari mana? Ini kan entry A11 gitu ya. Entry A11 itu kan sebenarnya adalah apa namanya? Ada tadi yang negatif 1 di 1 ditambah 1 gitu kan. Berarti kan ini min 1 pangkat 2 itu kan 1. Berarti di sini positif. Kemudian yang di sini adalah ini kan A12 gitu ya. A12 ini kan adalah negatif 1 ditambah 2 gitu ya. Kemudian ini adalah negatif 1 di pangkat 3 adalah negatif 1, makanya ini negatif dan seterusnya gitu ya. Ini adalah contohnya. Makanya kalau misalkan cari kofaktor C11, ini kan negatif 1. Kofaktor C11 kan itu tadi sama dengan negatif 1 ditambah 1 M11 gitu ya. Berarti kofaktor C11 adalah yang di sini, berarti adalah negatif 1 pangkat 2 dikali M11, nanti hasilnya M11 ini hasilnya. Kemudian kalau C21 ini kan negatif di sini, kita buktikan coba di sini. Berarti kan negatif 1 ditambah 2 tambah 1 dikali M21, berarti negatif 1 pangkat 3 dikali M21, yaitu hasilnya negatif 1 pangkat 3 berapa? Tetap negatif dikali M21 gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sepertinya sudah mulai tenang di luar. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke. Nah, misalkan kita mempunyai matriks ukurannya 3x3 misalkan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33 gitu ya. Kita pengen mencari determinan dari suatu matriks ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor misalkan gitu kan. Nah, tadi kan kita harus mengingat tandanya dulu.
tanda kalau 3 kali 3 berarti plus negatif plus negatif plus negatif plus negatif plus gitu ya. Kemudian untuk determinan dari A, kita yang contoh yang ini kita meninjau dari baris terhadap baris yang pertama semua. Berarti A11 tandanya positif, A11 terus ini dikali dengan ini minornya. Ini minornya berarti sini. Ini minornya yang ini. Kemudian ditambah ini negatif berarti ini A12 ditulis dulu, tapi ini negatif ini adalah negatif yang determinan dari M12, negatif dari determinan ini gitu ya. Kemudian ditambah ini kan positif, berarti ditambah 13 dikali M13, hasilnya adalah nanti kofaktor ini determinan hasilnya ini nanti gitu. Paham ya teman-teman semua? Ingat kan kalau C13 itu didapat dari mana? Misalkan C13 itu didapat dari negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 M13 gitu. Tadi. Kemudian gimana kalau misalkan ukurannya N kali N? Ya tinggal sampai N kali N aja. Ini. Paham ya? Dan kita masuk ke contoh biar lebih paham. Jadi seperti ini. Misalkan kita mempunyai suatu matriks A. Seperti ini. Kita pengen menghitung suatu determinan dengan cara ekspansi kofaktor tapi dengan meninjau baris pertama dari matriks A gitu. Kita ingat dulu ini kan 3 kali 3. Kita ingat dulu tandanya dulu. Plus negatif plus negatif plus negatif plus negatif plus. Kita ingat tanda ini yang akan selalu kita bawa. Kemudian kita pengen si soal itu mintanya meninjau baris pertama. Ya udah kita baris pertama dulu, yang pertama ini. Yang pertama kita tulis di sini 3, yang di sini tutup gitu ya, ditutup. Barisnya ini 3 ditambah negatif 4. Determinan negatif 4, 3, 4, negatif 2. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Tandanya apa? Negatif. Tulis dulu negatif. Baru tulis satunya, 1. Dikali minornya berapa di sini? Ini tutup. Berarti ini sisa ini kan negatif ini. Negatif 2, 3, 5, negatif 2 gitu kan. Kemudian kolom baris pertama, kolom ketiga. Positif tandanya, tulis dulu. Positif, nolnya tulis dulu. Dikali minornya berapa? Ini tutup, jadi sisa yang ini kan. Nah, negatif 2, negatif 4, 5, 4. Ini nanti hasilnya adalah 3 dikali determinan ini, negatif 4 dikali negatif 2 berapa? Tulis aja deh, paham. 3 dikali negatif 4 kali negatif 2 berarti 8 dikurangi 4 kurang 3 12 gitu ya. Dikurangi 1 ini 4 dikurangi 5 kali 3, 15, 4 berarti 11. Jadi nanti hasilnya adalah 3 dikali negatif 4 dikurangi 11. Negatif 4. Negatif 11, sorry, ini negatif 11. Berarti negatif 12 ditambah 11. Nanti hasilnya adalah negatif 1 gitu. Nah, sebenarnya kita ingin mencari sama ya negatif 1. Sebenarnya kita nggak hanya bisa meninjau dari baris pertama, bisa kita tinjau dari baris kedua, kolom pertama, baris kolom kedua, misalnya hasilnya kan tetap sama aja. Misalkan soalnya minta kita tinjaunya baris saya tulis dulu soalnya. Min 2 negatif 4 3 5 4 negatif 2. Misalnya kita pengen caranya itu yang pengen meninjau baris kedua gitu ya. Kita ingat baris kedua ini. Berarti kita tulis dulu negatif, ini kan negatif, kemudian tulis ini negatif 2. Kemudian minornya berapa? Ini coret kan. Berarti ini determinan 3 0 sisanya 5 min 2. 5 negatif 2. Kemudian yang berikutnya ini positif tandanya yang ini. Kemudian ini terus dulu negatif 4, minornya berapa kalau di sini? 3 0 5 negatif 2 gitu ya. Kemudian yang terakhir negatif, ini negatif 3 di sini. Seperti yang ini 31 5 4 gitu. Ini hasilnya sama aja, coba buktikan. Ini negatif 2
2 dikali 3 dikali negatif 2 negatif 6 dikurangi 0 negatif 6 ditambah negatif 4 3 kali negatif 2 ini negatif 6 dikurangi 3 kali 3 kali 4 12 dikurangi 5 7. Berarti ini kayaknya ada yang salah. Oh benar, negatif 12 ditambah 24 dikurangi 21, ya kan? Ada yang salah ini yang salah yang mana, coba dicari. Negatif 2 nah ini 1, ini bukan 3, sorry, ini 1, ini negatif 2 di sini ya, 1 0 1 0 4 min 2, ini salah, ini 4 min 2, jadi ini min 2, ini nanti hasilnya negatif 2 kali negatif 2 adalah negatif 4, jadi nanti hasilnya 24 dikurangi ini negatif 4 dikurangi negatif 21 negatif 25, nanti hasilnya negatif 1 gitu, sama kan, negatif 1. Semoga masih bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang keliru, coba aja hasilnya tadi sama. Kalau tadi saya ada yang keliru, kemudian oh ternyata hasilnya kok nggak sama, berarti keliru. Nah ini kan contoh yang keliru, saya cek lagi, ternyata memang ada yang salah. Karena pasti memang hasilnya sama. Kalau kita meninjau di baris lain itu pasti hasilnya sama terminalnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada teorema. Ini yang tadi saya bilang, kita bisa menentukan ekspansi kofaktor dari meninjau dari kolomnya, kita bisa meninjau dari barisnya. Kayak tadi, kayak contoh yang sebelumnya. Jadi ini sudah penjelasan lebih luasnya terkait ukuran matriksnya yang n kali n, gitu, paham ya? Kemudian berikutnya ini adalah contoh lagi terkait dengan baris pertama. Oke, kita contoh lagi lihat. Kita ingat dulu ketika ingin menghitung determinan ekspansi kofaktor, kita ingat tandanya dulu. Karena 3 kali 3 berarti kita ingat tandanya dulu. Plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus gitu ya. Ini tandanya. Kemudian pengennya baris pertama di sini. Berarti 3, tulis dulu 3 karena plus 3 dikali minornya berapa? Ini coret ya. Minornya adalah negatif 4, 3, 4, negatif 2 gitu ya. Kemudian yang ini tandanya negatif ya. Berarti kita tulis di sini negatif. Kemudian sorry, yang ditinjau adalah kolom pertama, bukan baris pertama. Kolom pertama. Berarti ke sini ini negatif gitu ya. Negatif, tulis dulu, berarti ini negatif 2. Minornya berapa? Seret. Berarti 1 0 4 2. Ini tulis 1 0 min 2. Kemudian selanjutnya adalah positif. Di sini tulis positif, di sini 5. Minornya berapa? Kita pakai warna kuning. Minornya berapa? Seret adalah 1 0 negatif 4 3 sama ya. Nah, kita tulis saja, kita tinjau. Nah, ternyata hasilnya sama saja. Kita meninjau dari kolom, meninjau dari baris pertama tadi udah, meninjau dari baris kedua juga udah. Ini meninjau dari kolom pertama juga udah. Hasilnya ternyata sama, yaitu negatif 1. Berarti teoremanya terbukti gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini adalah smart choice. Sorry, ini kenapa? Ini adalah smart choice. Yaitu misalkan tadi 3 kali 3, kita misalkan mempunyai matriks yang 4 kali 4. Nah, kita pengennya smart choice. Kita memilih yang banyak kolom, banyak nolnya. Ini ada 0, ini ada 0, ini ada 0 gitu kan. Berarti nanti kalau kita meninjau kolom kedua ini, berarti kan nanti kan 0 dikali kofaktornya gitu kan, ditambah 1 dikali kofaktornya. Minornya sorry, ini plus negatif, berarti ini negatif, ini plus negatif, 0 dikali minornya ditambah 0 dikali minornya gitu kan. Nah, karena ini 0 0 kan kita bisa gampang coret-coret gitu ya. Makanya nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah yang ini. Yang ini. Langsung gitu. Kita tinjau yang ini, coret. 1 dikali determinan dari 1 0 min 1 1 0 min 1
1 min 2 min 1, 1 min 2 min 1, 2 0 1, kan enak gitu. Kalau misalkan kita pengen ada contoh matriks yang besar ukurannya, kita tinggal tinjau aja matriksnya, biasanya ada yang nolnya banyak, nah kita pilih kolom yang nolnya banyak atau baris yang nolnya banyak gitu teman-teman, paham ya? Jadi nanti kita bisa dengan mudah menghitung determinan dari A ini. Contohnya yang ini nih, yang kolom kedua ternyata banyak nolnya lagi, banyak nolnya lagi, itu kan? Berarti kita tinggal menunjuk yang negatif 2 aja sebenarnya. Kita tinggal tinggal negatif 2 di sini. Tapi sebelum ini ingat dulu ya, harus ingat yang namanya tadi, yang namanya apa, tanda. Kita ingat tanda dulu. Kan tadi 3 plus negatif plus negatif plus negatif plus gitu ya. Ini kan tandanya yang negatif 2 ada di sini plus, berarti ini plus aman. Berarti kali negatif 2 dikali minornya, determinan minornya min 1 min 1 2 1 1 min 1 2 1 gitu, paham ya? Jadi kita tinjau ininya langsung dikali determinannya min 2 dikali 1 kali 1 1 dikurangi negatif 2 plus, berarti hasilnya negatif 6 gitu. Paham ya teman-teman? Semoga masih bisa dipahami. Kalau belum paham, diulang-ulang lagi. Kalau masih belum paham lagi, tanyakan saja kepada saya kalau waktu sinkronisasi gitu ya, biar kita pelan-pelan lagi membahasnya. Oke. Materi berikutnya adalah adjoint matrix. Adjoint matrix itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah mempunyai matriks kofaktor dari A, yang dinamakan adjoint matrix adalah transpose dari kofaktor A-nya. Berarti kalau kita bisa meninjau adjoint A, ini misalnya kita punya ini kofaktor A gitu, berarti adjoint-nya A berarti tinggal di transpose. Berarti C11 ini hasilnya nanti C21 sampai CN1 gitu, ditranspose aja ini C12 dan seterusnya gitu. Udah paham kan transpose? Kalau belum paham transpose itu apa, silahkan balik lagi ke video yang di week pertama gitu ya, paham ya? Langsung saja kita bahas ke, misalnya ini adalah contoh gitu ya. Nih, ini kita bisa menghitung kofaktornya seperti ini. Ini tolong dicek biar untuk latihan kalian kofaktornya seperti ini. Berarti ini kan kofaktornya adalah C, kofaktornya adalah 12, 6, negatif 16, 4, 2, 16. Sorry, kofaktornya adalah ini, sorry, saya salah. 12, 6, T11, T12, T13. So, matriks kofaktornya adalah, iya ini matriks kofaktor. Sorry, ini saya salah. Ini matriks kofaktor. Adjoint-nya itu, ini bukan sama dengan adjoint. Adjoint-nya adalah apa namanya? Transpose dari matriks ini. Jadi adjoint dari matriks A ini nanti hasilnya adalah ini 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, 16. Tuh, paham ya? Gitu teman-teman. Sorry ini salah, saya salah ketik makanya bingung gitu. Jadi seperti ini jawaban yang benar. Itu ya, teman-teman semua. Oke, lanjut. Yang tadi yang adjoint saya perbarui di PDF-nya atau PPT-nya. Kita lanjut ke materi. Setelah kita mendapatkan adjoint, ternyata kita bisa mendapatkan A inverse-nya dengan cara rumusnya seperti ini. 1 per determinan A kali adjoint A. Itu terserah kalian sih. Kalau saya sih lebih enaknya cari A inverse-nya dengan OBE, itu lebih enak. Ini kalau mencari dengan adjoint kita harus cari faktornya dulu kan, baru cari adjoint-nya, terus cari determinannya. Oh, ribet nih. Tapi kalau soalnya minta cari inverse-nya dengan adjoint, ya nikmati saja gitu ya. Teman-teman semua. Oke, ini adalah contohnya. Misalkan kita mempunyai suatu matriks 3x3 nih. Nah, kita bisa mendapatkan determinannya, ini dicek ya, determinannya adalah 64. Kemudian kita dari yang tadi, soal yang tadi kita mendapatkan apa namanya? Matriks adjoint-nya seperti ini. Jadi dengan mudah kita bisa, karena determinannya sudah ada,
adjoinnya udah ada, kita bisa dengan mudah langsung mencari A inverse-nya 1 per determinan kali adjoin A. Udah gampang, ketemunya seperti ini gitu ya, paham ya. Kemudian selanjutnya adalah ini tentang ini lebih menarik lagi nih. Ini adalah misalkan kita mempunyai matriks n kali n, matriksnya itu ternyata matriks segitiga. Matriks segitiga tahu ya, tadi udah dibahas di week berapa gitu di sebelumnya. Matriks segitiga adalah matriks yang dikatakan matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, atau diagonal juga termasuk matriks segitiga. Nah, ternyata kalau misalkan kita mempunyai suatu matriks seperti ini, kita menentukan determinan A-nya gampang, itu tinggal mengalihkan diagonalnya saja. Contoh, misalkan ini kan matriks 4 kali 4 nih, gede. Tapi ternyata ini adalah suatu matriks yang segitiga bawah, gitu ya. Nah, udah karena teoremanya bilang gitu, maka determinan dari A ini ya gampang. Tinggal perkalian dari diagonalnya aja. Jadi determinan A-nya ini nantinya adalah A11 dikali A22 dikali A33 dikali A44. Udah beres. Enak ya kalau misalkan sudah matriks segitiga gitu ya. Enak gitu. Oke, langsung saja. Ini adalah contohnya. Ini ternyata matriks segitiga atas. Nah, ini. Itu ya. Nah, tinggal cari determinannya gimana ya? Gampang. Tinggal 2, ini 2 kali negatif 3 kali 4 kali 9 kali 4. Ya, hasilnya ini. Negatif 1296 gitu. Enak kan kalau matriks segitiga itu bisa segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal itu enak. Itu ya. Langsung ke aturan Cramer. Aturan berikutnya adalah aturan Cramer. Kalau aturan Cramer ini enak juga sih, cuma ya gitulah. Misalkan jika kita mempunyai suatu sistem AX sama dengan B dengan A-nya matriks gitu, B n-nya belum diketahui berapa ukurannya, sehingga determinannya tidak sama dengan 0. Jadi aturan Cramer itu ada aturannya, yaitu determinannya tidak sama dengan 0. Maka sistem itu mempunyai solusi yang unik gitu. Kemudian ini x1-nya itu adalah determinan A1 per determinan A, x2 adalah determinan A2 per determinan A, dan sampai xn determinan AN per determinan A. Yang jadi pertanyaan, determinan A1, A2, A3, AN itu dapat dari mana gitu kan? Kan bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya kalau ini AIJ itu matriks yang didapatkan dengan mereplace entry pada kolom A pada kolom J. Misalkan nih kita contoh sederhananya. Misalkan ini S11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33. Ini matriks sederhana. Ya, B-nya itu ternyata ini B-nya kan AX sama dengan B kan. B-nya ini. B-nya adalah B1, B2 sampai B3 gitu kan. Misalkan kita pengen mencari A1. A1 kan ini A1 itu adalah didapatkan dengan mereplace kolom ke-1 pada kolom A. Kolom ke-1 kan ini kolom ke-1 gitu kan. Berarti nanti A1-nya itu hasilnya adalah replace, B1-nya masuk ke sini. B1, B2, B3, kemudian yang lain, elemen yang lain tetap. A12, ini A13, ini A22, ini A23, ini A32, ini A33 gitu. Paham ya? Contohnya seperti ini. Ini kan kalau kita buat matriks augmentednya seperti ini. Matriks yang ini yang A-nya dulu. Kan? Seperti ini kan, 1, 0, 2, benar ya? Min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3, benar kan? Kemudian kita pengennya A1, cari A1, berarti A1-nya kan kolom yang ini. Kita ganti yang ini dengan ini B-nya. Nah, jadilah seperti ini matriksnya. Kemudian A2 gimana? A2, ya berarti A2 tinggal ganti yang kolom kedua. Nah, baik kolom kedua yang B-nya masuk sini. A3-nya gimana? Sama. Berarti kolom ketiga yang di replace. Yang ini berarti masuk ke sini gitu. Tinggal dicari aja deh. X1-nya dapat determinannya, X2-nya dapat determinannya, X3-nya dapat. Nah, determinan A1 udah tahu matriksnya, tinggal cari aja dengan ekspansi kofaktor.
kita bisa mencari determinan dari suatu matriks A1, A2 sampai A3 gitu. Mendapatlah solusinya, yaitu X1 nya adalah min 10/11, X2 nya adalah 18/11, X3 nya adalah 38/11. Coba dihitung, ini latihan mandiri untuk memperlatih apakah benar sih jawabannya, harusnya sih benar. Ini di buku soalnya. Coba dicari sendiri aja untuk memvalidasi gitu istilahnya. Oke, langsung saja ke bahasan selanjutnya adalah kita menentukan determinan dengan reduksi baris. Karena tadi kita sudah belajar terkait menentukan determinan dari ekspansi kofaktor. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang lebih seru lagi, yaitu bukan lebih seru lagi, yang sama-sama serunya, yaitu menentukan determinan dengan reduksi baris. Kalau reduksi baris ini ada OBE-nya. Ini ada OBE-nya. Nanti kita membuat suatu matriks itu menjadi matriks segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas, atau matriks diagonal. Itu dari reduksi baris ini sebenarnya. Oke, seperti apa, kita ada langsung saja. Sebenarnya kalau reduksi baris itu ada aturan-aturannya sebenarnya. Nah, ini lebih banyak kita belajar teoremanya dulu. Ini akan penting karena misalkan kita mempunyai suatu matriks A yang matriks persegi itu misalkan ukuran n kali n. Nah, jika suatu matriks A itu mempunyai suatu baris yang atau kolom yang seluruhnya 0, itu langsung saja determinannya A itu 0. Misalkan matriks A-nya itu bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 0, 0, 0. Nah, ini kan ternyata terdapat baris yang seluruhnya 0, berarti langsung saja determinan A-nya adalah 0. Gitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan A-nya itu masih matriks persegi n kali n, determinan dari A-nya itu adalah sama dengan juga kalau ditranspos itu determinannya sama, determinan A sama dengan determinan A transpos gitu. Nah, ini adalah aturan-aturan dalam reduksi baris. Sebenarnya ada 3 di sini. Yaitu misalkan kita mendapatkan matriks B-nya itu dengan cara mengalihkan sesuatu dengan skalar, itu maka determinan B-nya itu sama dengan K kali determinan A gitu. Kalau misalkan baris B-nya itu ditukar barisnya itu menjadi matriks A misalkan, nah maka determinan B-nya itu akan negatif dari determinan A. Nah, kalau misalkan B-nya itu menghasilkan matriks A-nya itu, ini tadi menghasilkan ya. Matriks B-nya itu menghasilkan matriks A, yang ternyata matriks A-nya itu adalah penjumlahan suatu baris terhadap baris yang lain. Itu ternyata determinan B-nya sama dengan determinan A. Kalau bingung, ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan ini adalah determinan B di sini, determinan B. Nah, ternyata determinan B-nya itu dirubah menjadi seperti ini. K-nya keluar gitu, misalkan K-nya dikeluarin gitu. Jadi sama aja determinan B-nya itu sama dengan K determinan A gitu. Nah, misalkan ini kita punya determinan B-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan ditukarkan barisnya, misalkan ini pertukaran baris berapa ya? Baris kedua dan baris ke-1 itu ditukar, itu maka determinan yang sebelah kanan itu akan negatif. Tapi hasilnya akan sama dengan determinan B yang sebelah kiri. Itu kalau misalkan ditukarkan barisnya itu dikasih negatif gitu intinya. Nah, kalau misalkan ini terdapat penjumlahan suatu bilangan terhadap bilangan baris yang lain, itu determinannya sama seperti ini. Ini kan sama aja K1 ditambah, maksudnya B1 ditambah K dikali baris kedua. Ini kan operasinya. Nah, itu kalau dikenakan operasi seperti ini, determinannya tetap sama antara yang kiri dan kanan. Ini ada teorema lagi, nanti kita lihat contoh yang terkait tadi di akhir nanti. Ini ada teorema lagi, misalkan kita mempunyai matriks elementer. Ternyata jika matriks elementernya itu dihasilkan dari perkalian barisnya, matriks terhadap K-nya itu determinannya langsung K. Nah, kalau misalkan matriks elementer yang dihasilkan dari pertukaran baris dari matriks identitas, maka determinan N-nya itu negatif 1. Kalau misalkan terhadap
penjumlahan terhadap baris yang lain gitu, penjumlahan perkalian terhadap baris yang lain, itu determinannya 1. Sebenarnya aturannya sama kayak yang tadi. Nah, ini kalau misalnya dikali dengan skalar, ini kan dikali dengan skalar 3, maka hasilnya 3. Ini kan terdapat pertukaran baris pertama dan baris ketiga, berarti determinannya negatif 1. Ini ternyata terdapat penjumlahan ini di sini. Ini 7 ditambah 3B1 gitu. 7 ditambah B1. 7 ditambah B3, ini kan hasilnya seperti ini gitu kan. 7 ditambah, iya, B1 sama dengan ini ya kan, ditambahkan gitu kan. Nanti determinannya sama, karena determinannya kan ini diagonalnya saja gitu teman-teman. Kemudian ini adalah teorema lagi. Misalkan jika A itu mempunyai suatu matriks yang ternyata dua barisnya itu proporsional sebanding, maka determinannya A sama dengan 0. Misalkan di sini, ini kan baik, coba perhatikan baris 1 dan baris kedua. Ini ternyata sebanding. Jadi kalau misalkan dikenakan operasi baris elementer, itu kita bisa membuat baris yang kedua itu sama dengan 0. Nah, karena teorema tadi kalau misalkan terdapat baris yang sama dengan 0, itu determinannya langsung ketemu, langsung gampang, itu sama dengan 0. Gitu teman-teman. Oke, ini adalah contoh yang terakhir terkait reduksi baris. Tadi reduksi baris kan ada 3 ya aturannya. Yang pertama, misalkan kita mengalihkan suatu dengan skalar K, determinan B itu akan hasilnya determinan K kali determinan A. Misal kalau kita rubah matriksnya, maksudnya barisnya kita tukar, maka akan negatif di sini. Determinan A di sini. Misalkan terdapat penjumlahan terhadap perkalian suatu baris, itu determinannya itu akan tetap sama, maksudnya tandanya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu matriks A di sini. Nah, kita pengen menghitung determinan A dengan cara reduksi baris. Nah, reduksi baris. Kita pengennya itu kita olah yang A-nya itu dengan OBE. Kita pengen membuat suatu matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal, gitu kan. Nah, kita cara seperti ini. Nah, ini kan baris pertama 0. Padahal kita pengennya ini enggak 0, kita pengennya 1 kan. Berarti kita tukar aja baris pertama dengan baris kedua. Kita tukar jadi seperti ini. Nah, karena terdapat pertukaran baris, ingat aturannya. Yang kedua, terdapat pertukaran baris, maka determinannya dikasih negatif. Ya, dikasih negatif gitu ya. Itu paham ya? Kemudian di sini itu dari yang kolom sini, dan ini sama dengan itu, kita pengennya 3-nya itu 1 gitu kan. Berarti dikeluarin aja 3-nya dikeluarin. 3-nya keluarin di sini. Berarti kan ini hasilnya seperti ini kan. Kalau ini kan perkalian skalar. Kalau perkalian skalar berarti ya udah nggak berubah tanda ya, yang aturan 1. Makanya jadi seperti ini. Kemudian 3 negatif 6 9 benar ya. Kemudian itu apa namanya, yang berikutnya adalah kita pengennya ini 0 karena pengen membuat matriks segitiga atas. Kalau ya, dalam contoh ini dibuat 0, berarti ini setelah dibuat 0, ini kan kalau dibuat 0 berarti B2 dikurangi 2, ini B3 dikurangi 2B1 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan yang ini, aturan yang ini ya, terdapat operasi baris. Ini ternyata aturan 3, berarti nggak berubah tanda ya, nggak berubah tanda. Determinannya sama dengan determinan B. Seperti itu. Kemudian ini pengennya 0 lagi. Ini harusnya masih ada negatif 3 di sini di depannya. Dibuat 0 lagi. Ini ternyata min 10 B3 dikurangi min 10 B1 gitu ya. Nah, ternyata ini aturan ketiga, nggak berubah tanda. Udah dapat nih matriks segitiga atasnya. Ya udah tinggal dikalikan aja. Min 3 dikali 1 dikali negatif 55. Nanti hasilnya 165 gitu teman-teman.
Paham ya? Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham, diulangi dulu videonya, diulangi berkali-kali. Kalau masih belum paham, kita bahas di sinkronisasi gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat.